Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Kementerian Kesehatan menginstruksikan masyarakat tidak mengkonsumsi obat sirup untuk sementara waktu imbas dari adanya kasus gangguan ginjal akut misterius. Kemenkes juga meminta tenaga kesehatan tidak meresepkan obat sirup kepada pasien serta apotik agar tidak menjual obat sirup. Kita akan membahas hal ini dalam Sumsel 24 jam sepekan bersama saya, Bethany Kasusmanda. Instruksi pelarangan mengkonsumsi obat sirup sekaligus meminta tenaga kesehatan tidak meresepkan obat sirup kepada pasien serta apotik agar tidak menjual obat sirup tertuang dalam Surat Edaran Nomor SR.01-03-3-3461-2022 tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Adapun kasus gangguan ginjal akut atau acute kidney injury (AKI) misterius ini menyerang anak-anak. Kasus serupa terjadi di Gambia dengan puluhan anak meninggal dunia usai mengkonsumsi obat mengandung zat kimia berbahaya etilen glikol. Lantas bagaimana dengan vitamin sirup? Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan segala jenis obat sirup tidak dikonsumsi terlebih dahulu untuk sementara waktu. Instruksi ini merupakan langkah-langkah konservatif sambil menunggu pihak-pihak terkait menemukan penyebab pasti gangguan ginjal akut misterius pada anak tersebut. Sejauh ini ada beberapa dugaan yang ditemukan namun belum konklusif. Nadia menyatakan terdapat temuan senyawa etilen glikol pada beberapa obat batuk maupun paracetamol sirup. Etilen glikol merupakan salah satu dari 3 senyawa atau zat kimia berbahaya yang ditemukan terkait kasus gangguan ginjal akut misterius tersebut. Namun demikian, kandungan senyawa dalam obat-obatan tersebut belum dapat ditarik kesimpulannya menjadi penyebab gangguan ginjal akut misterius pada anak. Sejauh ini, Kemenkes masih meneliti dan menelusuri lebih lanjut mengenai temuan tersebut. Penelitian untuk mencari penyebab gangguan ginjal akut misterius ini juga melibatkan BPOM, ahli epidemiologi, Ikatan Dokter Anak Indonesia, farmakolog, dan Puslapor Polri. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan 3 zat kimia berbahaya yang dimaksud yaitu etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butyl ether. Ketiga zat kimia ini adalah impurities atau ketidakmurnian dari zat kimia tidak berbahaya polietileng glikol. Adapun polietileng glikol adalah zat yang sering dipakai sebagai solubility enhancer atau pelarut di banyak obat-obat jenis sirup. Akan tetapi, obat jenis sirup yang digunakan oleh pasien terserang AKI mengandung 3 zat kimia berbahaya tersebut. Obat-obat dengan zat berbahaya itu didapatkan dari rumah pasien. Kemenkes mencatat jumlah penderita gangguan ginjal akut misterius mencapai 206 kasus yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia hingga Selasa 18 Oktober 2022. Sebanyak 99 diantaranya meninggal dunia. Mayoritas pasien yang meninggal adalah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Angka kematian pasien yang dirawat di RSCM mencapai 65%. Sementara di Palembang ada 2 kasus gangguan ginjal akut yang menimpa balita di mana kedua meninggal dunia usai mendapat perawatan di Rumah Sakit Muhammad Hussein RSMA Palembang. Rumah Sakit Umum Pusat ini ditunjuk oleh Kemenkes sebagai rumah sakit khusus perawatan pasien gagal ginjal. Sebelumnya Kemenkes telah menunjuk 14 rumah sakit sebagai tempat khusus perawatan pasien gagal ginjal akut yang kini sedang marak diderita oleh balita. Dokter spesialis anak bagian nefrologi RSUP Muhammad Hussein Palembang, Eka Intan, mengatakan mereka saat ini telah membentuk tim khusus untuk penanganan gagal ginjal akut yang menyerang balita. Tim khusus ini nantinya difokuskan untuk mengatasi para pasien balita yang terkena penyakit gagal ginjal akut. Ruang khusus juga disiapkan untuk pasien. Selain melakukan perawatan, tim khusus yang dibentuk tersebut nantinya akan bekerja sama dengan Dinkes Palembang dan BPOM untuk menganalisis seluruh pasien. Sampel dari pasien nantinya akan diperiksa lebih lanjut untuk mencari penyebab mereka terkena gagal ginjal akut.
Kasus penyakit gagal ginjal akut ini menurut Eka terjadi secara tiba-tiba. Beda halnya dengan gagal ginjal biasa yang dapat dideteksi secara dini, mulai dari kesulitan untuk kencing sampai mengalami diare atau penyakit bawaan. Makanya penyakit ini disebut misterius karena pasien tidak mengalami gejala apapun, tiba-tiba terkena penyakit gagal ginjal akut. Pemirsa, apabila anak Anda terserang demam, mengalami gangguan pernafasan, gangguan pencernaan, dan penurunan produksi urin dalam 12 jam, segeralah membawanya ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga dapat diketahui secara dini dan cepat dilakukan penanganan. Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa.